Shalom, salam pemuda kita. Adalah satu bentuk sukacita saat kita kelak berkumpul di surga, bersatu memuji Allah. Sebelum sampai di sana, wajiblah kita mengisi periuk kerohanian kita dengan firman-Nya. KKR Net Pemuda yang diselenggarakan Jemaat Tamrin merupakan salah satu cara untuk mengisi periuk-periuk kosong tersebut. Seri KKR Net Pemuda ini dibagi dalam 5 seri, masing-masing mengusung tema besar kita, yaitu menjadi agen misi Allah. Dalam KKR Net Pemuda ini, kita juga akan diisi dengan lagu-lagu pujian dan kuis seri Alkitab. Untuk memulainya, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menyertai KKR Net Pemuda ini dari awal dan akhir, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami semua. Amin. Selamat mengikuti seri KKR Net Pemuda ini. Jangan lupa untuk membagikan kabar baik ini pada teman-teman, saudara, dan rekan yang Anda kenal. Tuhan memberkati. Shalom, salam pemuda kita. Saatnya mengisi kembali sisi kerohanian kita dengan firman Allah. Ini adalah bagian terakhir dari seri KKR Net Pemuda yang diselenggarakan Jemaat Tamrin. Bagian ini diberi judul Misi Penguatan sesuai tema besar kita yang diberi judul Agen Misi Allah. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, sekarang kami ingin memasuki KKR Net kami di hari yang terakhir ini. Bukakanlah pada kami pikiran dan penyertaan-Mu
saat kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Penguatan dalam iman Kristen adalah proses memperkuat keyakinan seseorang dalam kepercayaan dan praktek agama Kristen. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperkuat iman Kristen, termasuk belajar Alkitab dan doa. Membaca Alkitab secara teratur dan mempelajari ajaran Kristen adalah cara yang sangat efektif untuk memperkuat iman Kristen. Doa juga penting, karena memberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengannya. Menghadiri gereja. Menghadiri ibadah secara teratur di gereja dan bergabung dengan kelompok kecil atau komunitas Kristen lainnya dapat membantu memperkuat iman. Berpartisipasi dalam ibadah dan diskusi kelompok kecil dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pengalaman rohani. Bersekutu dengan sesama Kristen. Bergaul dengan orang-orang Kristen lainnya yang memiliki keyakinan yang sama dapat memberikan dukungan dan dorongan dalam memperkuat iman Kristen. Ini juga dapat membantu seseorang untuk mempraktikkan ajaran-ajaran Kristiani dalam kehidupannya sehari-hari. Berlatih kasih dan pengampunan. Sebagai pengikut Kristus, penting untuk mengembangkan sifat-sifat kasih dan pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. Berusaha untuk mempraktikkan ajaran-ajaran Kristiani dalam interaksi dengan orang-orang lain dapat membantu memperkuat iman kita. Mengatasi keraguan dan tantangan. Setiap orang mungkin mengalami keraguan dan tantangan dalam keyakinan mereka, tapi penting untuk terus mencari jawaban dan dukungan dari Alkitab, doa, gereja, dan sesama Kristen. Menghadapi keraguan dan tantangan dengan keyakinan yang kuat dapat membantu memperkuat iman. Berbakti dan beramal. Melayani sesama dan melakukan amal baik juga dapat membantu memperkuat iman Kristen. Hal ini karena bertindak dengan kasih dan mengabdikan diri untuk kebaikan orang lain adalah bagian dari tugas dan panggilan sebagai pengikut Kristus. Mempraktikkan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sifat penting yang harus dimiliki oleh setiap pengikut Kristus. Mempertahankan sikap rendah hati dan menerima bimbingan dari pemimpin gereja dan sesama Kristen dapat membantu memperkuat iman dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Dalam kesimpulannya, memperkuat iman Kristen adalah proses yang terus-menerus dan memerlukan kesungguhan dalam melakukan praktik-praktik keagamaan. Melalui berbagai cara tersebut, yang seperti di atas, seseorang dapat memperkuat keyakinan dan hubungannya dengan Tuhan, serta merasakan damai sejahtera dalam hidupnya. Apakah penguatan iman seseorang hanya dibutuhkan bagi orang tertentu? Tentu tidak. Penguatan iman diperlukan oleh semua orang yang ingin memperkuat keyakinan mereka dalam agama Kristen. Tidak peduli apakah mereka sudah memiliki keyakinan yang kuat atau masih mencari jalan hidup yang benar. Semua orang menghadapi tantangan dan keraguan dalam hidup mereka. Dan memperkuat iman Kristen dapat membantu mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan kualitas hidup seseorang. Selain itu, memperkuat iman Kristen juga dapat membantu seseorang untuk menemukan arti dan tujuan dalam hidup mereka, serta meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Hal ini dapat membantu seseorang merasa lebih terhubung dengan Tuhan dan lebih memahami kehendak-Nya dalam hidup mereka. Oleh karena itu, memperkuat iman Kristen bukan hanya untuk orang tertentu, tetapi untuk semua orang yang ingin meningkatkan hubungan mereka dengan Tuhan dan merasakan kebahagiaan serta damai sejahtera dalam hidup mereka.
Berikut adalah beberapa ayat Alkitab yang berbicara tentang pentingnya memperkuat iman. Tetapi kamu saudara-saudara harus tetap kokoh dan tidak goyah dalam segala perbuatanmu yang baik. Terdapat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Ayat yang kedua, oleh sebab itu, teguhkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 12. Sebab iman datang dari pendengaran dan pendengaran melalui firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Tetapi kamu, saudara-saudara, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengetahuan akan Tuhan kita dan Juru Selamat Yesus Kristus. Terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Jadi percayalah kepada Tuhanmu, maka kamu akan tetap teguh dan tidak pernah tergoyahkan. Yesaya 26 ayat 4. Oleh karena itu, jadilah teguh dan mantap, selalu berlimpah dalam pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu bahwa jerih payahmu dalam Tuhan tidaklah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, siapkanlah pikiranmu untuk bertindak, tahanlah hatimu dalam keteguhan, dan berdoalah kepada Allahmu. Yesaya 7 ayat 9. Ayat-ayat yang sudah saya bacakan di atas menegaskan pentingnya untuk tetap teguh dalam iman dan berusaha untuk memperkuat keyakinan melalui bacaan Alkitab, doa, persekutuan dengan doa orang-orang Kristen, dan amal kebajikan. Kita harus selalu bertumbuh dalam iman dan menempatkan kepercayaan kita pada Tuhan yang dapat memperkuat kita dalam setiap situasi. Banyak tokoh di Alkitab yang mengalami penguatan iman dalam hidup mereka. Berikut adalah beberapa contoh tokoh-tokoh tersebut. Dari Abraham. Abraham adalah contoh yang baik dalam memperkuat iman. Dia diuji oleh Tuhan dengan memerintahkan untuk mengorbankan putranya. Namun Abraham tetap percaya dan mempercayakan dirinya sepenuhnya pada Tuhan. Sebagai hasilnya, Tuhan memperkuat imannya dan memberkatinya dengan keturunan yang banyak. Yusuf. Yusuf adalah contoh lain dari tokoh Alkitab yang memperkuat imannya di tengah-tengah kesulitan. Dia dijual ke Mesir sebagai budak, namun tetap setia kepada Tuhan, dan akhirnya diberkati dengan jabatan tinggi dan harta kekayaan. Musa. Musa adalah seorang pemimpin besar di Alkitab yang mengalami penguatan iman. Dia dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan diuji dengan berbagai tantangan dan rintangan. Namun Musa tetap setia kepada Tuhan dan berhasil memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Daud. Daud adalah seorang raja yang memperkuat imannya melalui doa dan pujian. Dia seringkali mengalami kesulitan dan tantangan dalam hidupnya, tetapi selalu kembali kepada Tuhan dan memujinya. Hal ini membuat Daud menjadi tokoh yang dicintai oleh Tuhan dan dianggap sebagai seorang yang saleh. Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang memperkuat imannya dalam situasi yang sangat sulit. Dia dipenjarakan oleh Raja Herodes karena menentang hubungannya dengan seorang wanita, namun tetap setia kepada Tuhan dan melanjutkan pelayanannya hingga akhir hayatnya. Tokoh-tokoh di atas menunjukkan bahwa memperkuat iman adalah proses yang terus-menerus dan membutuhkan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan dalam setiap situasi kehidupan. Adakah orang yang tidak beriman diberi penguatan iman? Penguatan iman adalah proses yang berkaitan dengan keyakinan atau iman seseorang terhadap Tuhan.
Oleh karena itu, penguatan iman biasanya hanya berlaku bagi orang-orang yang sudah memiliki iman atau keyakinan kepada Tuhan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa orang yang tidak memiliki iman sama sekali tidak mendapat bantuan atau penguatan dalam hidupnya. Ada banyak hal dalam kehidupan yang dapat memberikan dukungan dan kekuatan bagi seorang yang sedang mengalami kesulitan atau tantangan, seperti keluarganya, temannya, atau dukungan komunitasnya. Selain itu, dalam beberapa kasus, orang yang tidak memiliki iman dapat merasakan pengalaman spiritual atau rohani yang dapat memberikan penguatan atau dorongan pada dirinya. Namun, itu bukan berarti bahwa orang tersebut telah memiliki iman atau keyakinan yang kuat pada Tuhan. Dalam kesimpulannya, penguatan iman adalah proses yang berkaitan dengan keyakinan atau iman seseorang terhadap Tuhan. Oleh karena itu, penguatan iman biasanya hanya berlaku bagi orang-orang yang sudah memiliki iman atau keyakinan kepada Tuhan. Namun, orang yang tidak memiliki iman masih bisa mendapatkan dukungan dan kekuatan dari sumber lain dalam hidupnya. Ada kesaksian seorang di masa kini yang diperkuat imannya dalam peristiwa mujizat? Tentu saja, ada banyak kesaksian orang-orang di masa kini yang mengalami penguatan iman melalui peristiwa mujizat yang mereka alami. Berikut adalah beberapa contoh dari kesaksian tersebut. Kesembuhan penyakit. Ada banyak kesaksian orang-orang yang menderita penyakit atau kondisi medis yang sulit, namun sembuh secara ajaib setelah berdoa atau dianjurkan oleh orang percaya lainnya. Kesembuhan ini seringkali membuat mereka merasa terkejut dan bersyukur kepada Tuhan dan membantu memperkuat iman mereka kepada Tuhan. Keajaiban finansial. Ada juga orang-orang yang mengalami keajaiban finansial yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Beberapa contoh termasuk mendapat pekerjaan yang baik setelah lama menganggur, menerima sumbangan atau bantuan yang tidak terduga, atau memiliki kebutuhan finansial yang terpenuhi pada saat-saat genting. Keajaiban ini seringkali membuat orang tersebut merasa percaya pada kekuatan Tuhan dan membantu memperkuat iman mereka. Keselamatan dalam keadaan darurat. Banyak orang juga mengalami peristiwa mujizat ketika mereka berada dalam keadaan darurat atau bahaya. Contohnya, termasuk selamat dari kecelakaan mobil yang serius, terhindar dari serangan atau kejahatan, atau melintasi perairan yang berbahaya tanpa cedera atau kerusakan. Keselamatan ini seringkali memperkuat iman mereka dan membuat mereka merasa terlindungi oleh Tuhan. Saksian orang-orang di masa kini yang mengalami peristiwa mujizat ini membuktikan bahwa Tuhan masih bekerja dalam hidup manusia dan dapat memberikan bantuan dan penguatan pada saat-saat genting. Hal ini juga mengajarkan kita untuk percaya dan bergantung pada Tuhan dalam segala hal dan memperkuat iman kita padanya. Iman yang kuat dan iman yang lemah adalah dua hal yang berbeda dalam hal keyakinan seorang pada Tuhan. Berikut adalah penjelasan mengenai arti sesungguhnya dari iman yang kuat dan iman yang lemah. Iman yang kuat. Iman yang kuat merujuk pada keyakinan seseorang yang tidak goyah dan tidak mudah tergoyahkan meskipun menghadapi cobaan atau tantangan dalam hidupnya. Orang yang memiliki iman yang kuat percaya pada kekuatan Tuhan dan mengandalkannya dalam setiap aspek kehidupan mereka. Mereka juga memiliki kepercayaan yang kuat pada janji-janji Tuhan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memenuhi rencananya. Iman yang lemah. Iman yang lemah merujuk pada keyakinan seseorang yang mudah tergoyahkan atau goyah ketika menghadapi cobaan atau tantangan dalam hidupnya. Orang yang memiliki iman yang lemah mungkin merasa ragu atau takut mengambil tindakan
karena kurangnya keyakinan pada diri sendiri atau Tuhan. Mereka mungkin juga sulit untuk mempercayai janji-janji Tuhan atau merasa tidak terhubung dengan kekuatan yang lebih besar. Dalam Alkitab, iman yang kuat dipuji sebagai sesuatu yang patut dicontoh dan ditekankan sebagai tujuan dalam hidup rohani. Misalnya, dalam surat Roma 4 ayat 20, dikatakan tentang Abraham, dia tidak meragukan janji Allah dengan tidak percaya, melainkan ia menjadi kuat dalam iman dan memberi kemuliaan pada Allah. Namun, Alkitab juga memperlihatkan bahwa iman yang lemah bukanlah akhir dari segalanya. Sebagai contoh, dalam Markus 9 ayat 23-24, Yesus mengajarkan tentang pentingnya iman dan bagaimana bahkan seorang yang memiliki iman yang kecil pun dapat memiliki iman yang kuat jika mereka pun mau percaya. Dalam kesimpulannya, iman yang kuat dan iman yang lemah adalah dua hal yang berbeda dalam hal keyakinan seseorang pada Tuhan. Iman yang kuat menunjukkan keyakinan yang tidak goyah dan tidak mudah tergoyahkan. Sementara iman yang lemah menunjukkan keyakinan yang mudah tergoyahkan. Namun Alkitab juga mengajarkan bahwa bahkan orang yang memiliki iman yang lemah dapat memperkuat iman mereka melalui keyakinan dan percaya kepada Tuhan. Kekuatan iman seseorang dapat sangat mempengaruhi kehidupan mereka, baik secara mental maupun fisik. Berikut adalah beberapa contoh dari dampak positif kekuatan iman seseorang dalam kehidupannya. Mengatasi rasa takut dan kekhawatiran. Orang yang memiliki iman yang kuat dapat mengatasi rasa takut dan kekhawatiran dalam hidup mereka, karena mereka percaya bahwa Tuhan akan melindungi dan membimbing mereka dalam setiap situasi. Menjaga fokus pada tujuan hidup. Orang yang memiliki iman yang kuat memiliki tujuan yang hidup yang jelas dan yakin bahwa Tuhan akan membimbing mereka menuju tujuan tersebut. Ini membantu mereka menjaga fokus dan terus berjuang menuju tujuan mereka. Meningkatkan ketahanan mental dan fisik. Orang yang memiliki iman yang kuat memiliki tingkat ketahanan mental dan fisik yang lebih baik dalam menghadapi tantangan hidup. Mereka lebih mampu bertahan dalam situasi yang sulit dan menghadapi kesulitan dengan lebih mudah. Penguatan iman sangat penting dalam kehidupan seseorang karena dapat memberikan dampak positif pada seluruh aspek kehidupannya. Ketika seseorang memiliki iman yang kuat, mereka lebih mampu mengatasi tantangan hidup dan memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi. Iman yang kuat juga dapat membantu seseorang menjaga fokus pada tujuan hidup dan meningkatkan ketahanan mental dan fisik mereka. Selain itu, penguatan iman juga dapat memperkuat hubungan seseorang dengan Tuhan dan sesama. Melalui penguatan iman, seseorang dapat mengatasi rasa takut dan kekhawatiran, menghadapi kesulitan hidup dengan lebih mudah, dan memandang hidup dengan lebih positif. Iman yang kuat dapat membawa kebahagiaan dan kedamaian yang mendalam di dalam hati seseorang dan membuat hidup mereka lebih bermakna. Oleh karena itu, sangat pentinglah bagi seseorang untuk terus memperkuat iman mereka melalui doa, bacaan Alkitab, persekutuan dengan teman seiman, dan pelayanan di gereja atau komunitas keagamaan. Dengan memiliki iman yang kuat, seseorang dapat menghadapi setiap tantangan hidup dengan percaya diri dan yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai mereka dan membimbing mereka dalam setiap langkah kehidupan. Tuhan memberkati. Iya, sahabat orang muda yang dikasihi Tuhan, baru saja kita sudah mempelajari bahwa untuk menjadi agen misi Tuhan, kita atau seseorang harus dapat mengalami penguatan. Mengapa penguatan begitu penting? Oleh karena penguatan merupakan support system
rohani yang disediakan Tuhan untuk kita bisa mendapatkan keteguhan hati, ya, untuk bisa kita mendapatkan kekuatan rohani. Oleh karena penguatan itu merupakan bagian yang akan membuat kita untuk tetap terjaga di dalam kasih Tuhan. Memperkuat iman Kristen adalah proses yang terus-menerus dan melakukan dengan kesungguh-sungguhan melalui setiap praktik-praktik keagamaan. Penguatan iman juga bisa dikatakan satu proses yang berkaitan dengan iman seseorang kepada Tuhan. Oleh karena itu, penguatan iman ini biasanya hanya berlaku bagi orang yang sudah memiliki iman atau bagi seseorang yang sudah yakin kepada Tuhan. Oleh karena di dalam keyakinan itu, dia akan terus untuk berusaha mendapatkan kekuatan. Nah, sahabat orang muda yang dikasih Tuhan, mengapa penguatan iman ini sangat penting? Oleh karena penguatan ini dapat memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan seseorang. Ketika seseorang sudah punya iman yang kuat, maka ia akan lebih mampu untuk menghadapi tantangan hidup. Ketika seseorang sudah memiliki iman yang kuat, dia memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi. Dan iman yang kuat ini dapat membantu seseorang untuk menjaga fokusnya pada tujuan hidup dan meningkatkan ketahanan baik secara fisik dan juga mental. Mengapa penguatan iman ini begitu penting, sahabatku? Oleh karena ketika seseorang memiliki kekuatan iman, dia akan terhindar dari segala rasa khawatir, rasa ketakutan, rasa stres. Dan ketika dia menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, dia akan lebih mudah untuk menghadapinya dan memandang hidup dengan lebih positif. Oleh karena iman yang kuat dapat membawa kebahagiaan, dapat membawa kedamaian yang mendalam di hati seseorang. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, sahabat-sahabat orang muda yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita untuk terus mengalami penguatan-penguatan iman di dalam kehidupan. Penguatan iman bisa kita lakukan melalui doa. Penguatan iman bisa kita lakukan melalui bacaan firman Tuhan. Penguatan iman juga bisa kita dapatkan melalui persekutuan dengan teman-teman seiman. Kita bisa pergi ke gereja, kita bisa membentuk kelompok-kelompok Alkitab, pendalaman-pendalaman yang perlu untuk kita pelajari bersama-sama. Ya, kita juga bisa melakukannya, mendapatkan penguatan iman ini melalui pelayanan-pelayanan di gereja. Kita bisa pergi berkunjung ke rumah sakit untuk mendoakan orang yang sedang sakit. Kita perlu juga pergi ke penjara untuk mengunjungi orang-orang yang terpenjara. Kita juga bisa pergi ke tempat-tempat di mana orang-orang sedang membutuhkan jamahan tangan dari kita sekalian. Dan ini tidak hanya bermanfaat bagi orang-orang yang kita akan tolong, tetapi juga memberikan penguatan dalam hidup kita. Dengan mengalami dan menjalani penguatan setiap hari, maka kita akan mendapatkan iman yang kuat. Dan ketika iman kita kuat, maka kita akan dimampukan untuk melewati setiap tantangan-tantangan hidup dengan percaya diri dan yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan membimbing kita. Semoga pelajaran pada hari ini di dalam seri KKR yang sudah kita ikuti beberapa waktu ini memberikan penguatan di dalam iman kita untuk kita dapat menjadi agen misi Tuhan, untuk menjadi agen-agen Tuhan yang akan menunjukkan kasih Tuhan, yang akan berbagi kepada sesama kita, menjadi teladan, bertumbuh di dalam Kristus, dan mengalami penguatan iman setiap hari. Biarlah kiranya pelajaran hari ini memberikan semangat yang baru bagi sahabat-sahabat orang-orang muda yang dikasihi Tuhan. Untuk itu, kembali saya mengundang kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk rangkaian pelajaran yang sudah kami terima
melalui seri KKR Pemuda hingga sampai pada saat ini. Biarlah kiranya apa yang sudah kami dengarkan, pelajari, renungkan, dan setiap inspirasi yang Tuhan berikan, dengan kuasa Tuhan menyanggupkan setiap orang-orang muda kami untuk selalu menjadi alat-alat Tuhan, saksi Tuhan, khususnya menjadi agen Tuhan untuk menyampaikan misi keselamatan dari surga. Berkati kiranya seluruh orang-orang muda yang menyaksikan acara ini di mana saja mereka berada. Berkati dalam kehidupan mereka, berkati di dalam masa muda mereka. Bagi yang bersekolah berpendidikan, Tuhan berkati dalam pendidikan mereka. Bagi yang sedang di dalam melakukan segala pekerjaan mereka, Tuhan kiranya tambahkan selalu hikmat sehingga melalui semua waktu, kesempatan, dan kepercayaan yang Tuhan berikan, kami dapat menjadi agen-agen misi Tuhan di atas dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat Tuhan. Inilah doa dan penyerahan kami. Terima kami sebagaimana kami ada, jadilah kehendak Tuhan. Karena semua ini kami sembahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Di sana mereka dengar cerita-cerita
Oke. Apa judul lagu berikut? Bila namaku dipanggil ku ada. Bila trompet Allah berbunyi. Betul. Pada umur berapakah Yesus mulai mengajar? 30. Salah. Mengajar, bukan melayani. Kurangin dikit. 1, SD bang. 2, 3. 35 tahun. Salah. Mengajar bukan melayani. 12. Betul. Di mana Tuhan Yesus ditangkap? Yerusalem. Salah. Salah loh. Taman Getsemani. Betul. Apa judul lagu berikut? Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Bila mana? Salah. Di tempat yang lebih tinggi. Berapa jumlah kita perjanjian lama dan perjanjian baru? 5. Sebutkan masing-masing. Banyak banget. Kak, kayak perjanjian baru berapa, perjanjian lama berapa? Perjanjian lama sekitar Enggak sekitar. Dari sekitar. Aku 20-an lah, 20. Salah. 39 di perjanjian lama, 27 di baru. Betul. Terdapat di manakah doa Bapa kami? Kitab dan pasal. Hah? Kitabnya aja lah. Ini imamat. Salah. Salah. Matius 6 ayat 23. Salah. Matius 6 ayat Lima ayat. Salah. 5 ayat. Aku buka HP bang Michael. 5 ayat. Matius 12. Salah. Pertanyaannya apa? Terdapat di manakah doa Bapa kami? Buka HP lo, buka Matius HP lo. 6 ayat 9 sampai 13. Buka HP lo. Gabriel. Jujur. Ada. Jujur. Ini KKR ya. Buat rohani. Enggak begitu dong, habis jawab ya. Ya, kita kan bicara fakta bang. Ini menghakimi banget ya bang. Menghakimi di mana? Oke. Apa arti Samuel? 1, 2, 3. Salah. Ganti apa? Oh, apa pertanyaannya? Apa arti Samuel? Diangkat dari air. Salah. Yang berdoa, Salah. yang diharapkan, Salah. yang diinginkan. Salah. Bisa lo? Ayo tahu cerita Samuel kan, ibunya gimana? Yang bertobat. Salah. Ibunya kenapa gitu loh, udah berapa lama? Ibunya kan meminta doa kepada Tuhan, jadi diberilah nama anaknya Samuel selama. Jadi arti Samuel apa? Yang diminta dari Betul. Tuhan. Iya. Sebutkan judul lagu berikut. Ya ampun. Bawa berkasnya dengan sukacita, bawa berkasnya. Bawa berkasnya. Salah. Lalu, Hei. Betul. Apa arti Oret Labora? Berdoa dan berusaha. Iya, betul. Mukjizat air menjadi anggur terjadi di kota? Kanan. salah. Salah. Mundur. 1, 2, salah. 1. Betul. Yesus lahir di kota? Bethlehem. Betul. Makin banyak, sorry. Berapakah jumlah pasal dalam kitab Kejadian? 1, 2, 31. Salah. 23. Salah. 32. Salah. 35. genap.
Apa soalnya? Berapa jumlah kitab pasal di kitab Kejadian? Genap. 30. Alah. 50. Telat. 50. Betul. Ah, curang nih. Oke. Dua lagi. Apa arti alfa dan omega? 1. Awal dan akhir. Betul. Siapa nama ibu Ismail? Maryam. Salah. Hagar. Betul. Sebutkan 10 tulah. Air menjadi darah. Oke. 3, 2, 1. Ganti. Panjang 1, Cepat. 2, 1, 2, 3. Air menjadi darah. 2. Lalat. Salah, mundur. 1 air menjadi darah. Katak, nyamuk, saat pikat, penyakit sampar pada ternak, barah, hujan es, belalang, gelap gulita, dan mati. Betul. Oke, itu dia tadi kuis kita. Semoga dapat bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih, bye-bye. Aku punya teman. Teman sapar. Di balik layar loh aku ini. Demikianlah acara kita hari ini. Kiranya memberi banyak manfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati.